Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Maulana Hakim. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi di Kodular ya, aplikasi simpel kayak button login aja, cara login gitu ya. Login nanti masuk ke dashboard 2. Oke, pertama-tama kita akan membutuhkan beberapa hal. Bentar. Nah, kita akan membutuhkan dua screen ya, ada screen 1, ada screen 2. Untuk screen 1 untuk halaman login dan screen 2 itu untuk dashboard. Cara menambahkannya, oke, di sini ada screen 1, kita tambahkan add screen. Jadi nanti ada screen 2 gitu. Ini teman-teman bisa custom untuk screen-nya ya. Di sini saya akan membuat untuk screen-nya kita kalau di sini saya tuliskan dashboard gitu ya untuk screen-nya. Oke. Setelah itu kita klik, nanti ada dashboard ya, udah jadi gitu. Nanti ingat ini perpindahannya harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan kita ngedit di screen 1 ya berarti pilih screen 1, dashboard 2 ya kita ke dashboard gitu. Oke, di sini ada yang perlu disetting dulu. Kalau saya pribadi ini biasanya lebih enak kayak gini ya. Ini dihapus, dihilangkan jadi seperti ini. Kayak di screen 2 pun sama, di bagian shop option sama titles visible-nya dihilangkan. Kalau sudah, kita akan masuk ke dashboard atau screen 1 gitu ya. Atau halaman login. Di sini kita lihat di sini kita membutuhkan text box 1, text box 2, button dan notifier. Ya, kita langsung aja text box. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal edit aja ya si text box-nya gitu ya. Biar lebih mudah gimana gitu. Ini saya singkat aja, singkat-singkat ya. Button terus sama notif ya. Tadi notif ya. Oke. Di sini ada text box 1. Mungkin ini kita akan sedikit edit ya. Untuk editnya di bagian screen kita masuk ke screen, terus align horizontal dan vertikalnya kita kesenterin biar nanti tetap di center gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kayaknya kalau kayak gini doang kurang enak, kita tambahkan label ya. Jadi nanti teman-teman tinggal custom aja, jangan disamakan dengan yang saya gitu ya, diedit-edit warnanya, apanya gitu ya. Ya intinya teman-teman edit gitu ya. Bagian sini kita ketikin user name, yang teks 2-nya kita tambahin use password gitu aja. Kita edit dikit, font size-nya 15, ininya 15, kita bold gitu ya. Biar enak kita bold. Untuk font type-nya mungkin kita ganti ke Roboto ya, yang regular aja. Kalau kurang enak kita balikin lagi aja. Sans serif. Sans serif ya, ini lebih oke. Kita sans serif. Oke. Mungkin defaultnya ini sans serif ya. Jadi ya udah tinggal nggak usah dirubah-rubah sama kalian. Di bagian text button, oke kita tambahin login gitu. Di sana aja login gitu ya. Ininya 15, kita kasih font size. Kita kasih tebel gitu ya. Kalau udah beres, udah selesai gitu ya. Ini user udah ada, ininya udah ada. Di sini bagian ini kita ini ya tulisin username. Nanti nah di bagian hint itu apa? Hint itu yang di bagian sini nih. Jadi nanti ada muncul tulisan gitu ya di bagian sini. Nah, nanti tulisannya akan muncul di sini gitu. Ketika aplikasi berjalan. Yang ini kita tulisin password hint-nya. Nah, terus di sini kita ubah ya di bagian username, password ini beda. Jadi ada yang namanya input type. Untuk kalau misalkan kita hanya ingin bisa menginput email, kita ketik email gitu ya. Kalau misalkan kita ingin normal aja gitu ya, normal aja bisa masukin apapun, ini kita tinggal tulisin di normal. Yang passwordnya ini kita ganti ke password teman-teman gitu ya. Jadi nanti ada nanti bulat-bulat gitulah passwordnya gitu ya. Kita lanjut. Nah, di bagian sini username-nya udah ada passwordnya udah ada gitu. Nah, di sini kita akan rubah nama-nama dari ininya gitu ya. Di sini ada label 1, text box 2, button, notifier gitu ya. Biar lebih mudah kita akan ubah
dulu label 1 jadi LBL user gitu aja. Di sini juga text box 1 jadi text tag user. Terus label 2 juga diganti jadi LBL label apa? Password gitu ya, pas aja. Di bagian text box juga ini kita ganti supaya lebih mudah ya. Text pas. Kalau misalkan teman-teman nggak ganti juga nggak masalah. Kalau saya ganti karena lebih enak gitu ya untuk melihatnya. BTN login. Ini terserah kalian mau diganti atau enggak. Kalau saya diganti ya. Notif 1. Karena nanti akan berpengaruh pada bacaan yang di blocks gitu ya. Ini akan berpengaruh. Simpelnya kayak gini doang. Nanti teman-teman tinggal edit-edit, warnain gitu ya, atau gimana terserah teman-teman mau diwarnain atau gimana, bebas supaya lebih terlihat enak gitu ya, nyaman gitu. Ini simpelnya kayak gini. Oke, tadi kita akan pindah ke dashboard. Kita klik dashboard ya. Ya tadi screen 1 kita pindah ke dashboard. Di dashboard simple, minimalnya ada button 1, button 2, dan notifier. Oke, button 1, button 2, notifier gitu ya. Sorry, ini salah, delete button 2 ya, sama notifiernya lagi tuh, notif. Kita masukin notifier, drag and drop, udah beres. Simpelnya kayak gitu. Oke, kita akan di sini kita akan tambahkan layout ya, buat pengetahuan teman-teman juga. Kita bisa gunakan yang namanya layout. Kita tambahkan aja table arrangement. Dan di sini buat apa? Ini buat ngedit ya teman-teman. Jadi nanti bisa di drag and drop ke sini gitu. Jadi nanti tampilannya lebih enak. Oke. Di bagian label ini kita bisa atur column sama row-nya. Gitu ya. Di sini saya akan atur row-nya dan column-nya itu 33 gitu ya. Nanti bisa tambah 3. Ya, 3. Oke. Kita kasih jarak. Ininya button satunya kita tambahkan ininya 15 ya, tadi bold fontnya. Oke, ininya ganti, ini jadi log out gitu. Simple. Di sini nama kalian ya. Kalau misalkan ada nama yang sama pakai huruf depannya aja gitu ya. Misalkan di tempat kalian ini ada 2 Iksan gitu ya. Kita tambahin aja Iksan B, Iksan A gitu misalkan. Atau misalkan Iksan nama panjangnya siapa? Valdi, Iksan Valdi misalkan. Jadi Iksan F. Itu ya si teksnya. Gitu. Di sini kita teksnya kita ganti aja jadi Iksan. Gitu ya, misalkan Iksannya cuma 1 ya udah Iksan doang. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi gitu ya si buttonnya. Itu terserah teman-teman. Tapi lebih bagus kita bisa menggunakan juga grid horizontal arrangement gitu ya. Tinggal ditambahin ke sini. Mana tadi? Oh belum masuk. Horizontal arrangement kita masukin sini ya. Jadinya kayak gini. Kalau misalkan ada button banyak gitu, ini bisa pinggir langsung gitu. Contohnya mungkin ya kayak gini ya. Tambah gitu tuh 2, tambah lagi 3 gitu. Ini intinya ya, ini tambah lagi gitu ya. Tuh 3. Button gitu ya. Jadi ya ini tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai enggak juga nggak apa-apa, karena nggak wajib gitu ya. Disarankan sih ini untuk mengubah si Hey sama ininya kalau saya enggak gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa merubah gitu, jadi ada berbeda lah dengan yang saya buat gitu ya. Warnanya kalian ubah, ininya diubah gitu ya, jadi warna-warna dan lain-lain silahkan diubah supaya lebih indah gitu ya. Kayak gitu aja mungkin. Oke, kita lanjut lagi.
pembahasan dari dashboard dan yang bukan ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita akan gunakan Renotifier, udah ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke blok. Di blok itu simple. Yang pertama kita lihat ya, langkah yang pertama dulu, langkah 1. Cari blok when btn login.click gitu ya. Simpelnya teman-teman bisa cari ya, btn login klik. Ada. Kalau bingung di mana? Nah, btn login klik. Tadi kita tulisin ya, btn login login. Gak ada. Harusnya ada sih ya. Oke. Oh sorry, ini kita masuk ke dashboard ya. Lupa diganti. Sorry, ini ganti ya ke screen dulu. Nah, masuk ke screen. Nah, ini baru ada harusnya. btn. Login ya, ada ya. Login, klik. Klik. btn login. Cari aja yang klik. Klik. Nah, button klik. Tapi bukan ini. Sorry. Oke, kita. Nah, kalau misalkan bingung gitu ya, nggak ada, bingung yang mana gitu ya. Ya udah tinggal klik aja btn login, cari when btn login klik. When btn login klik. Nah, ada juga ya kalau misalkan kita searching when btn login klik. Udah. Sama, bro, sama ya. Nah, btn login ini nggak bisa dua karena kan kalau misalkan ya logikanya ya, kalau ada dua nanti dua-duanya dijalanin gitu. Nah, makanya kita langsung aja ke do gitu. Jadi kalau misalkan udah diklik ngapain? Oke. Kita kan langsung aja buat si logikanya ya. Yang pertama adalah kita akan menggunakan if else. Tuh, ini ya. Ambil blok if else then. Yang mana Pak? Bukan yang ini ya. If then else. Kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini. Dibentuk kotaknya. Maka kita cari yang kotaknya seperti ini. Sama gitu ya. Nih, sama. Kalau yang ini kan bentuknya kayak gini ya awalannya. Nah, ini nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai. Kalau kita coba gitu ya, ini kita pasangkan itu nggak bisa gitu teman-teman. Ini nggak bisa gitu. Nah, berarti kita cari yang sama. Yang sama itu adalah ini. Pak, ini kan cuma if then doang. Kalau kita lihat, kita butuh else. Nah, di sini kita bisa klik yang tombol setting ini. Di bagian sini ada else. Tinggal drag and drop. Udah. Jadi ada if then else. Beres. Gitu. Selanjutnya apa Pak? Di bagian if gitu ya. Katanya di sini pasang blok n dari kategori logic. Kita ke logic. Di sini ada n. Cari yang n. Bacaan n. Udah. Nah, di bagian sini nanti ada katanya di dalam blok n pasang dua pembanding gitu ya. Berarti kita pasang dua pembanding. Pembanding itu yang ini. Pasangin. Salah. Ini n. Pembandingnya pasangin di sini. Bikin dua pembanding ya. Ini tadi copy paste aja, tinggal ctrl-c, ctrl-v gitu ya. Nah, kayak gini. Di sini kita cari input user.txt. Udah. Cari text user. Kalau bingung tinggal ketik aja, langsung nggak usah cari ini ya, langsung txt user text.
Harusnya ada sih yang teks ya. Sebentar. Dua pembanding. Input user.txt. Kita cari yang itu. Txt user. Nah, ini ada ya. User text. Terus pas. Sekarang kita masuk ke pas. Ambil aja yang bebas ya, yang mana. Oke, tinggal cari teks. Udah, beres. Gitu. Atau bisa juga yang ini diubah. Kita copy, paste, terus nanti tambahin ini. Itu bisa juga. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ambil ya, ambil admin blok teks kosong. Blok teks kosong itu biasanya di mana? Di sini, teks. Kita cari blok teks kosong. Ini. Di sini tulisin admin. Di sini tulisin admin 123 gitu misalkan. Atau 12345 bebas. Untuk isi ininya bebas ya, jangan disamain sama saya gitu. Bikin kode unik sendiri yang teman-teman punya. Begitu. Oke. Selanjutnya di bagian den gitu ya. Ambil blok kode open another screen dari kontrol. Dari di kontrol open another screen. Rename screen 1. Nih, tempel. Jangan lupa ini ganti ke dashboard karena kan kita ingin ubah atau pindah ke dashboard. Jadi ubah ininya dashboard. Nah, lalu apa lagi? Lalu di sini kita lihat lagi, ambil blok call notifier so alert. Isinya password salah. Cari blok call notifier. Cari yang call. Kita berarti cari notif, cari yang call. Show alert. Nah, ini ya. Ini. Terus apa? Tulisannya show alertnya apa gitu. Ini di notice kita tulisin password salah. Udah. Simpel gini doang. Nanti diubah, kalian bisa coba. Udah beres. Gitu. Gitu ya. Nah, selesai. Nah, nanti untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas cara merubah screen ya. Tadi kan ada, kita ke desain. Tadi di sini di dashboard 2 itu ada yang Iksan ini, gitu ya. Nanti kita akan buat ini. Oh ya, yang logout ya, satu lagi. Untuk logout simple juga. Oke, kita pindah ke logout. Di sini ada logout, tombol logout. Ambil blok. Simpelnya adalah yang pertama kita akan buat notifier. Nanti ketika halaman baru terbuka ada tulisan selamat datang gitu. Berarti ya udah ambil. Nah, yang pertama adalah blok when screen 2 initialis, cari gitu ya. Jadi nanti artinya ketika halaman baru terbuka gitu ya. Nah, di sini kita cari. Ini beda ya, ada dashboard, ada screen. Kalau screen ya di screen, kalau dashboard ya di dashboard. Kita ngodingnya tadi di screen, nah ini kita pindah ke dashboard. Makanya tadi nggak ada ya. Itu ada sempat yang nggak ada dashboard, kita cari aja. Dashboard initialis. Ada nggak? Oke, di sini nggak ada. Kita cek lagi, ambil blok. Oh, when dashboard. Ada ya. Keluarin apa katanya. Nah, di sini cari call notifier show alert, call notifier show alert. Nah, notisnya apa? Kita masukin teks. Terus
tadi apa, selamat datang di dashboard gitu. Udah ketikin selamat datang di dashboard. Tanda seru boleh gitu ya, bebas. Nah, gitu bisa. Nah, nanti terus gimana? Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita akan masuk ke tombol logout-nya. Tombol logout gampang. Ambil btn when btn logout gitu, klik. Dan cari when. Nah, ini button satu, klik. Kita belum rubah namanya ya. Kalau kita lihat. Nah, ini versi button 1, button 2. Ya udah nggak apa-apa. Button 1. Kan jadi pusing ya kalau misalkan lihat button 1 itu yang mana, button 2 itu yang mana. Bayangin kalau button itu ada banyak gitu ya. Makanya ini perlu diubah gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi usahakan ini dirubah aja btn logout. Itu fungsinya buat ngerubah karena kan bingung ya. Gitu. Misalkan yang ini btn Iksan gitu aja. Simpel lah. Kalian mau main sendiri bebas ya. Tanpa spasi, jangan lupa ini tanpa spasi ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada btn login, ada btn Iksan gitu. Jadi ini beda gitu. Btn logoutnya ini bebas. Kita mau simpen di mana aja juga bebas ya. Nggak usah pusing. Bebas, yang penting awalannya kayak gini yang mas dulu gitu. Gitu ya. Kita lanjut ke btn logout, pasang blok another open screen name. Udah. Itu doang. Jadi apa tadi? Open another. Kita ketik aja open another screen name. Screen name-nya apa? Atau biar simple lah ya. Kalau kayak gini kan kita harus nyari ya. Udah gini aja, logout. Yep. Tadi tuh di mana ya? Lupa ya. Tadi ngambilnya di mana ya? Wait. Oke. Jadi klik kontrol ya. Tadi lupa bagian sini. Nah, kalau misalkan mau nyari ini gampang ya. Harusnya di sini ada sih. Bukan. Ini carinya aja yang kayak gitu ya, kontrol terus cari open under screen name. Jadi biar langsung sekalian sama ininya gitu. Karena bingung juga nyarinya di mana gitu ya. Kalau ya cari-cari pusing gitu ya, teman-teman. Kalau nyari-nyari ya pusing sih sebenarnya. Dan itu kan ada banyak ya. Nah, masalahnya adalah kalau ini tuh banyak gitu. Kalau kita cari screen satu misalkan, ada gitu. Ini banyak juga gitu teman-teman. Kalau nggak ada gitu. Jadi cari aja ya ke kontrol, terus cari yang gabung gini. Tinggal drag and drop, udah beres. Begitu. Ya, udah. Kayak gini udah beres, tinggal teman-teman coba aplikasinya. Udah selesai. Gitu. Tinggal diekspor, teman-teman download aplikasi, udah. Gitu ya. Oke, untuk video selanjutnya kita akan liatin si ininya ya. Apa si tutorialnya gitu. Korelasi aplikasinya. Apa si jalan aplikasinya. Gitu ya. Nanti selanjutnya baru kita akan bahas yang rubah screen ya, dari yang saya jadi ke yang kalian gitu. Oke, mungkin sampai sini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.